Ibu Bapak, kita pahami bersama nih bahwa kegiatan implementasi kurikulum Merdeka itu ada dua hal yang sangat penting yang mungkin tidak ada di kurikulum sebelumnya. Walaupun mungkin di kurikulum sebelumnya sudah melaksanakan, namun belum ada penekanannya, yaitu asesmen awal, awal pembelajaran, dan pembelajaran terdiferensiasi. Seperti apakah itu? Keduanya itu mempunyai kaitan yang erat. Nah, hari ini kita akan semakin memantapkan pemahaman kita apa kaitan asesmen awal dan pembelajaran terdiferensiasi yang harus kita wujudkan dalam pembelajaran kita, di mana kita harus mewujudkan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini kunci kayaknya. Saya harus escape dulu. Ya, saya slideshow lagi. Mohon maaf ya. Nah, ini di mana kita harus tahu bahwa proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan itu berawal dari di mana kita menyusun rencana pembelajaran. Ibu Bapak sudah ketahui bahwa untuk menyusun rencana pembelajaran, Ibu Bapak harus memahami CP dulu, setelah itu merumuskan TP, menyusun ATP, kemudian dari ATP itulah nanti akan dirancang pembelajaran dan asesmen. Ketika merancang pembelajaran ini, Ibu Bapak harus mampu membuat pembelajaran yang kita rancang itu betul-betul pembelajaran yang bermakna, yang berorientasi kepada peserta didik. Lalu bagaimanakah tentunya untuk merancang pembelajaran tersebut? Tentu saja kita harus berpedoman bagaimana desain pembelajaran itu bisa kita buat. Untuk pemerintah sudah menyediakan beberapa hal yang harus kita pedomani, yaitu CP. CP itu tentu berasal dari pemerintah, serta panduan asesmen dan pembelajaran. Ini adalah pegangan kita ketika melaksanakan perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melaksanakan asesmen. Nah, Ibu Bapak, ini adalah keterpaduan antara asesmen dan pembelajaran. Intinya, bahwa ketika pendidik menyusun rencana pembelajaran, termasuk rencana asesmen, mulai dari awal sampai akhir, ini seorang pendidik harus berorientasi kepada apa yang kita sebut sebagai capaian pembelajaran. Kemudian untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak didik, kita perlu tahu bagaimana anak didik kita. Nah, untuk itulah asesmen awal pembelajaran diperlukan. Asesmen awal ini akan membuat kita mampu memetakan kebutuhan anak, memetakan karakteristik anak, dan memetakan tingkat kompetensi anak didik, sehingga kita mampu merancang pembelajaran yang terdiferensiasi. Metode dan semuanya ini dapat kita sesuaikan. Nah, Ibu Bapak, asesmen awal inilah yang akan menjadi solusi, satu alternatif di mana ketika kita melaksanakan asesmen awal dengan bagus, mempersiapkannya dengan baik, melaksanakan dengan benar, dan menganalisisnya untuk menentukan rencana tindak lanjut yang akan kita terapkan dalam mendesain pembelajaran, maka akan dapat kita rancang sebuah pembelajaran yang bermakna untuk anak didik, berorientasi anak didik, dan juga tentu saja ketika kita laksanakan akan sesuai. Nah, ini prinsip asesmen, saya tidak usah mengulang, intinya Bapak Ibu bila bisa mencermati di panduan asesmen dan pembelajaran. Di sini artinya asesmen itu salah satunya adalah bagian yang terpadu dalam proses pembelajaran. Untuk itu, asesmen itu harus alur, selaras, dan betul-betul mempunyai makna dalam proses pembelajaran kita.
Nah, Ibu Bapak, mari kita uh, pahami ulang bahwa asesmen itu adalah aktivitas yang menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi, kalau kita maknai bahwa asesmen itu tidak untuk melihat anak itu berada di posisi mana, seperti dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, harus ada perubahan paradigma di kita. Harus kita mengubah diri. Kalau dulu asesmen itu bisa digunakan untuk, kita sering menggunakan sebagai untuk menentukan anak itu posisi mana toh. Nah, asesmen yang memerdekakan, Bapak Ibu, asesmen yang memerdekakan ini di mana asesmen itu mampu memberi umpan balik kepada pendidik dan peserta didik sehingga akan mampu membuat pembelajaran yang dirancang oleh peserta itu bisa di-mute dulu ya ini. Bapak Ibu mohon maaf ya. Memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, membangun sikap reflektif terhadap pendidik sehingga akan terus-menerus memperbaiki kualitas pengajaran yang dilaksanakan. Inilah asesmen yang memerdekakan sebenarnya. Nah, Bapak Ibu kita pahami dulu, dulu awal-awal kita mengatakan bahwa asesmen ada 3, asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, saat ini kita harus pahami bahwa sebenarnya asesmen itu ada 2. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif ada 2, asesmen awal pembelajaran dan asesmen proses pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran itu untuk menggali kebutuhan belajar siswa. Kemudian kalau asesmen proses pembelajaran untuk kemajuan belajar, mengukur kemajuan belajar siswa dan untuk refleksi, untuk memperbaiki pembelajaran baik proses yang dilakukan. Nah, saat ini asesmen awal pembelajaran itu sering kita sebut sebagai asesmen diagnostik, Bapak Ibu. Nah, mari kita bedakan dulu perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif, karena asesmen awal pembelajaran atau kalau orang sering mengenalnya dengan asesmen diagnostik itu adalah asesmen formatif di awal pembelajaran. Tujuannya apa asesmen formatif? Kalau asesmen formatif itu meningkatkan mutu belajar, kalau asesmen sumatif meningkatkan hasil belajar. Beda ya. Kalau kaitannya dengan nilai, asesmen formatif tidak sebagai pertimbangan nilai rapor, namun kalau asesmen sumatif sebagai pertimbangan nilai rapor. Waktu pelaksanaannya, asesmen formatif itu di awal atau dalam proses pembelajaran, kalau asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Mari kita lihat secara jeli, asesmen formatif itu bisa dilakukan dengan teknik bagaimana. Kalau asesmen formatif awal dapat dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, kuesioner. Kalau asesmen formatif proses pembelajaran, pengamatan, asesmen diri, asesmen antar teman. Asesmen sumatif dapat dilaksanakan dengan tes, produk, unjuk kerja, portofolio, penugasan, dan sebagainya. Nah, ini lebih jelasnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat asesmen formatif, membantu untuk mendapatkan informasi atau memberikan umpan balik yang cepat. Kalau asesmen di awal pembelajaran, tadi kan ada asesmen awal pembelajaran dan asesmen proses pembelajaran. Formatif awal dan formatif proses. Kalau asesmen di awal pembelajaran, mengetahui kesiapan dan kebutuhan belajar siswa untuk mencapai tujuan dan merencanakan pembelajaran. Kalau asesmen di proses pembelajaran untuk mengecek progres atau efektivitas belajar. Nah, ini bisa dilakukan dengan diskusi terarah, bermain peran, permainan, dan sebagainya.
Kedua, asesmen ini, kalau asesmen sumatif dulu ya, digunakan untuk memastikan ketercapaian atau menyimpulkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Capaian di akhir satu tujuan pembelajaran. Contoh output, proyek, tugas, presensi, dan sebagainya ya. Wawancara, tes, esai. Kedua, asesmen ini merupakan bagian dari proses pembelajaran, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, merupakan cara untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Nah, ini asesmen pembelajaran Bapak Ibu. Dalam satu proses pembelajaran tidak harus kedua asesmen tadi ada, tidak harus ya. Asesmen formatif dan sumatif kedua-duanya harus ada, tidak harus. Guru mempunyai keleluasaan dalam merancang instrumen, waktu pelaksanaannya, penggunaan teknik dan instrumen asesmen, juga menentukan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, serta juga pengolahan nilai. Ini guru mempunyai keleluasaan. Jadi siapa yang menentukan? Guru. Tentu saja dengan berpedoman pada panduan asesmen dan pembelajaran. Nah, mari kita fokus pada fokus kita hari ini. Kita tadi payung besarnya adalah asesmen dan pembelajaran, tapi kita fokus ke satu hal, yaitu asesmen formatif awal pembelajaran. Kalau kita sering menyebutnya sebagai asesmen diagnostik. Ibu, Bapak, sahabat Edu, asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran akan memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan belajar peserta didik. Berdasarkan asesmen ini, pendidik perlu menyesuaikan, menyesuaikan atau memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajarannya dan atau membuat diferensiasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi ketika formatif awal pembelajaran ini kita laksanakan, dia akan berfungsi seperti itu. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas di bawah. Asesmen yang dilakukan, ini juga asesmen diagnostik ya, asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasikan kompetensi siswa. Jadi siswa itu kompetensinya seperti apa pada materi ini. Sudah sangat memahami-kah? Atau masih medium, tengah, atau bahkan sama sekali belum memahami? Kesiapan siswa, kompetensi siswa, kesiapan siswa juga. Gaya belajar siswa, seperti apa gaya belajarnya? Dia tipe mendengar, auditory, melihat, visual, atau malah bergerak, kinestetik. Dan ini berkaitan dengan akademik maupun non-akademik. Nah, Ibu Bapak, untuk siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta asesmen ini sebenarnya seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun rencana pembelajaran termasuk asesmen itu sudah mulai dirancang ketika RPP. Itu tentu saja, atau modul ajar. Ada 3 elemen yang wajib di dalam RPP, ada 4 elemen yang wajib ketika kita menyusun modul ajar. Kita boleh memilih mana yang akan kita susun, mau RPP atau mau modul ajar. Nah, ketika penyusunan RPP atau modul ajar ini, kita melakukan asesmen awal, Bapak Ibu. Ketika asesmen awal itu kita lakukan, bagaimana caranya? Nanti akan ada beberapa hal yang kita coba gambarkan. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan berbagi praktek baik dengan beliau Pak Prapto yang akan lebih memberikan secara teknis di lapangan itu seperti apa. Nah, setelah lakukan asesmen awal, dari Ibu Bapak nanti merancangnya RPP atau modul ajar yang Ibu Bapak buat harusnya berpedoman memakai hasil analisis dari asesmen awal yang telah Ibu Bapak lakukan, ya, menyesuaikan dengan kebutuhan anak siswa peserta didik, kemudian menyesuaikan dengan tingkat pemahaman anak terhadap materi. Nah, ini ya. Kemudian Ibu Bapak melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan asesmen formatif untuk memonitor, melihat
Progresnya seperti apa ini? Ini formatif proses pembelajaran. Tadi kan formatif awal pembelajaran. Nah, setelah itu melaksanakan asesmen akhir untuk mengukur keberhasilan dapat digunakan sebagai asesmen awal pembelajaran berikutnya. Artinya ketika Ibu Bapak akan mengukur ketercapaian tujuan, maka menggunakan asesmen sumatif. Asesmen ini bisa digunakan sebagai asesmen awal pembelajaran berikutnya. Jadi dasar dari apa yang Ibu Bapak dapatkan dari asesmen akhir itu bisa digunakan untuk kemudian sebagai modal, sebagai dasar merancang pembelajaran yang selanjutnya. Nah, apa sih alasannya kita harus melakukan asesmen awal, memperhatikan hasil asesmen awal pembelajaran, asesmen formatif awal pembelajaran atau asesmen diagnostik dalam merancang RPP atau modul ajar? Tentu saja kita pahami Bapak Ibu bahwa murid kita, peserta didik kita itu mempunyai berbagai macam keragaman. Baik ragam profil belajar dia, gaya belajar dia, ragam latar belakang keluarganya, kemampuan fisiknya, jenis kelaminnya, hobi, harapan, keyakinannya berbeda-beda. Bahkan mereka juga tidak sama dalam pola pikirnya. Nah, inilah yang harus kita wadahi di dalam proses pembelajaran yang kita desain dan kita laksanakan. Nah, untuk itu marilah kita mengenal asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik dan bagaimana nanti menggunakannya. Asesmen diagnostik kita kenal itu ada dua. Asesmen awal pembelajaran, ada asesmen awal pembelajaran non-kognitif dan asesmen awal pembelajaran kognitif. Ini sering disebut diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Apa asesmen non-kognitif, diagnostik non-kognitif? Mohon maaf jika nanti saya menyebutnya tidak lengkap ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu paham ya, sahabat Idu paham bahwa maksud saya asesmen awal pembelajaran non-kognitif. Mendiagnostik kondisi lingkungan dan daya dukung peserta didik tentang kesejahteraan psikologis dan sosial emosional siswa, aktivitas selama belajar di rumah seperti apa, kondisi keluarga murid itu seperti apa latar belakangnya, dari kondisi yang mampu atau tidak, mendukung atau tidak, latar belakang pergaulan murid di rumah, di sekolah seperti apa, gaya belajar, karakter, stamina murid. Itu merupakan asesmen kognitif, Bapak Ibu. Nah, asesmen non kognitif. Kalau asesmen kognitif bagaimana? Asesmen kognitif itu untuk mendiagnosis kesiapan belajar murid dalam hal materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Jadi meliputi apa? Pemahaman materi yang Ibu Bapak akan ajarkan dan sudah ajarkan. Tentu saja materi yang nanti kita gunakan untuk melaksanakan asesmen awal ini adalah materi sebelumnya kita akan pasang tuh 60%, materi selanjutnya itu 40%, agar kita mampu melihat kesiapan dia, tentu saja materi yang berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Yang selanjutnya adalah kompetensi belajar siswa, kemampuan berpendapat dia seperti apa, berpikir kritis bagaimana itu ya. Kita lanjut Ibu Bapak. Nah, asesmen diagnostik atau asesmen awal formatif awal pembelajaran itu kalau bentuknya secara akademik, non akademik akan berbeda. Kalau akademik bisa berkaitan dengan kemampuan dia membaca, menulis, berhitung, pemahaman terhadap materi. Kalau non akademik, perkembangan, bakat, minat. Tentu saja ini yang sering meresahkan teman-teman ya. Kan kalau asesmen kayak begitu harus dilakukan oleh petugas khusus, Bapak Ibu. Ada di mana memang untuk asesmen awal atau asesmen diagnostik itu
Ada yang memang untuk identifikasi hal-hal tertentu harus dilakukan oleh petugas khusus. Namun Bapak Ibu yang ada di SMP, SMA itu bisa bekerja sama dengan guru BK. Ini Bapak Ibu guru kelas ya, Bapak Ibu guru MAPO, bekerja sama dengan guru BK untuk melaksanakan asesmen yang memang membutuhkan sebuah desain khusus. Lalu guru SD dan TK bagaimana? Tentu saja ini bisa dilihat dari kecenderungan anak melalui pengamatan, melalui hal-hal yang sederhana, karena asesmen awal itu tidak serumit yang kita bayangkan, Bapak Ibu ya. Dengan tujuan seperti ini, Bapak Ibu. Pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya ya sesuai kebutuhan. Kita lanjut. Ini Bapak Ibu ketika akan melaksanakan asesmen awal pembelajaran tentu saja harus merancangnya. Tidak tahu-tahu langsung otomatis begitu ya, supaya apa? Supaya apa yang kita laksanakan betul-betul bermakna dan sesuai dengan harapan kita, bisa menggambarkan apa yang kita maui untuk melihat keberbedaan anak didik, karakteristik anak didik. Menetapkan jenisnya, apa yang akan kita lakukan, menyusun instrumennya tentu saja. Bagaimana terus instrumennya itu akan kita laksanakan seperti apa tekniknya, mau pakai wawancara atau observasi atau tertulis atau angket atau kita hanya nengok-nengok dokumen, bisakah itu? Bisa Bapak Ibu. Jadi asesmen awal pembelajaran pun bisa kita lakukan dengan menengok dokumen yang lama. Seperti tadi yang saya jelaskan dalam siklus tadi, bahwa sumatif akhir, asesmen akhir pembelajaran itu bisa digunakan untuk asesmen awal, menentukan rencana pembelajaran berikutnya, menganalisis data dan informasi hasil asesmen itu, Bapak Ibu. Nah, dari analisis kita akan tahu profil peserta didik kita, bagaimana gaya belajarnya, bagaimana latar belakang kehidupan orang tuanya, bagaimana kesiapan dia dalam akan menghadapi materi yang akan kita sampaikan. Nah, ini adalah step by step yang akan terus kita lakukan. Tidaklah rumit, sederhana, tapi Bapak Ibu harus lakukan supaya kegiatan asesmen pembelajaran ini benar-benar menukik dan bermakna untuk desain pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, asesmen pembelajaran itu mau dilakukan kapan sih? Nah, itu ya sering kita mengusik nih. Bapak Ibu, asesmen pembelajaran itu ada yang bisa dilakukan 1 tahun sekali pada awal tahun. Misalnya asesmen gaya belajar siswa itu ya. Banyak di internet itu yang mengukur asesmen gaya belajar siswa yang sederhana. Ibu Bapak bisa melihat. Bapak memanfaatkan PMM. Ini PMM banyak loh ya. Bapak Ibu manfaatkan itu. Kemudian bisa juga di awal lingkup materi untuk mengukur materi ini sudah mempunyai kesiapan belum peserta didik kita. Kemudian sebelum menyusun modul ajar secara mandiri, Bapak Ibu bisa lah. Saya mau menyusun materi ini, saya mau lihat nih, mereka itu dasarnya kepahamannya seberapa. Silakan. Jadi waktu pelaksanaannya tidak mengikat, Bapak Ibu. Catatan Ibu Bapak, pendidik diberi keleluasaan untuk menentukannya. Contoh tahapan asesmen diagnostik itu Bapak Ibu bisa gunakan untuk menyusun modul ajar, ya modul ajar. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk asesmen awal lingkup materi Ibu Bapak di tahapan keempat, ini 1, 2, 3, 4, ini tidak perlu bisa. Kita lanjut ya. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif atau asesmen awal pembelajaran non-kognitif. Apa langkah kita ketika kita akan menyiapkan instrumen, kemudian melaksanakannya, asesmen tersebut bisa sebaik kepada murid atau orang tua sesuai dengan data yang akan kita inginkan. Jadi kita mau cari data apa, siapa sasarannya. Setelah dapat datanya, kita menganalisis hasil asesmen. Nah, itulah yang akan kita gunakan pijakan untuk menyusun semua rencana pembelajaran, bisa digunakan untuk dasar sebagai suatu bahan untuk komunikasi dengan orang tua.
Ini ya Bapak Ibu, asesmen diagnostik itu jadi siapkan alat, buat daftar pertanyaan, kemudian memberikan gambar emosi. Ini contoh gambar emosi berikan kepada siswa, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan apa yang Bapak Ibu buat itu kepada siswa untuk menggali bagaimana ekspresinya. Diagnostiknya, identifikasikan siswa yang ekspresinya negatif. Ya, ini contoh sudah implementatif ini. Kemudian ajak mereka bicara empat mata dan kemudian menentukan rencana tindak lanjut. Bisa mengulanginya. Nah, apa instrumen asesmennya? Bisa observasi, wawancara, survei, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, asesmen awal tadi bisa digunakan untuk apa sih? Untuk menyesuaikan. Dalam menyampaikan materi itu harus seperti apa? Untuk melaksanakan diferensiasi secara konten, produk maupun proses. Jadi prosesnya harus bagaimana, produknya harus seperti apa ketika membelajarkan peserta didik. Juga penyesuaian dalam sistem pendampingan dan dalam mendukung peserta didik. Asesmen diagnostik Bapak Ibu untuk yang kognitif atau asesmen awal pembelajaran yang kognitif. Persiapannya Bapak Ibu membuat rencana dulu pelaksanaan asesmen mau bagaimana. Kemudian identifikasinya materinya seperti apa saja ya, yang akan dilakukan. Kemudian menyusun soal sederhana. Berikan soal asesmen pelaksanaannya ini kepada peserta didik secara bertahap, secara tatap muka. Kemudian bisa juga dilakukan secara lisan untuk mengukur tingkat kesiapan siswa, kepahaman awal siswa. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu lakukan pengolahan hasil asesmen. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, kemudian kelompokkan siswa, Bapak Ibu. Boleh 2 kelompok, boleh 3 kelompok. Kalau memang adanya hanya paham dan tidak paham, berarti 2 kelompok. Tapi ketika adanya paham, setengah paham, dan tidak paham, berarti ada 3 kelompok. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang diajarkan sebelumnya, memulai topik pembelajaran sebelum memulai topik pembelajaran baru. Ulangi proses yang sama sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah alternatif yang tadi saya berikan, yang saya ceritakan bahwa ketika kita mendapatkan hasil asesmen, kita bisa mengelompokkan 3 jenis pendampingannya. Nah, Ibu Bapak, untuk semakin memahami dan mendalami apa itu asesmen, bagaimana kita harus melaksanakan, Bapak Ibu bisa akses di alamat HTTP itu dan membacanya apa yang ada di dalam web itu. Salah satunya adalah panduan pembelajaran dan asesmen. Bapak Ibu bisa lihat di situ, kemudian mencermati. Nah, ini tentu saja apa yang dikatakan oleh beliau Pak Sutar tadi, jangan jenuh-jenuh untuk melaksanakan 3 hal yang berwarna ini, Bapak Ibu, berwarna orange muda ini. Nah, pada kesempatan ini, tadi sesuai dengan tema yang disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, Ibu Feti Marhayuni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, bahwa tentang pembelajaran dan asesmen. 2 hal ini merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa pembelajaran dan asesmen merupakan suatu kesatuan yang nantinya menjadi suatu ramuan untuk melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Suatu pembelajaran yang baik bisa dilalui dengan atau diawali dengan sebuah perencanaan asesmen, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Kita selaku pendidik hendaknya bisa merancang asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran atau dikenal dengan istilah asesmen diagnostik, kemudian pada saat pembelajaran maupun asesmen di akhir pembelajaran. Asesmen di awal pelajaran itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena tuntutan pembelajaran pada pembelajaran paradigma baru terkait dengan implementasi kurikulum merdeka,
pembelajaran yang kita laksanakan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik peserta didik. Selain itu, pembelajaran juga disesuaikan dengan tingkat pencapaian peserta didik, dengan tingkat perkembangan peserta didik, dan juga pembelajaran yang relevan sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya. Dengan demikian, untuk bisa memenuhi tuntutan pembelajaran itu, kita perlu menggali informasi, mengidentifikasi untuk mendapatkan data tentang karakteristik, kebutuhan belajar, kesiapan belajar, dan juga data-data yang lain terkait dengan lingkungan sosial emosional peserta didik. Nah, hasil identifikasi inilah yang nanti menjadi acuan dalam rangka mengembangkan, merencanakan pembelajaran hingga didapatkan suatu proses pembelajaran yang diharapkan dalam implementasi kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kesiapan dan pencapaian peserta didik. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fetty bahwa ada dua hal. Karena saat ini kita fokus pada asesmen awal atau dikenal dengan asesmen diagnostik, ada dua hal yang utama, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif maupun kognitif. Yang non-kognitif itu sebuah asesmen yang kita gunakan untuk mendapatkan informasi, data yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologi, karakteristik, kebiasaan, sosial, emosional, gaya belajar, minat, dan juga kesenangan belajar peserta didik. Sedangkan yang kognitif adalah asesmen yang kita lakukan dalam rangka mencari atau mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kesiapan belajar, tingkat pemahaman awal, dan tingkat pencapaian belajar peserta didik. Kapan dan bagaimana kita melaksanakan asesmen diagnostik? Sahabat edu yang berbahagia, asesmen diagnostik, khususnya yang non-kognitif, itu bisa kita lakukan di awal tahun pelajaran. Misalnya, pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada masa-masa ini, calon peserta didik baru diberikan bekal tentang pengenalan lingkungan belajar, pengenalan lingkungan di sekolah, teknik pembelajaran yang dikembangkan di sekolah, hingga anak-anak dikenalkan pada budaya dan lingkungan sekolah yang dikembangkan di satuan pendidikan. Pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kita juga bisa melibatkan berbagai pemangku kepentingan, misalnya dari puskesmas terkait dengan bagaimana mengenali tentang pola hidup bersih dan sehat. Bisa juga kita bekerja sama dengan kepolisian. Yang saat ini sering kami kembangkan adalah kami menyelipkan materi tentang pendidikan kenakalan remaja untuk mencegah terjadinya bahaya narkoba dan kenakalan-kenakalan yang lain. Kita libatkan dari kepolisian. Nah, pada masa-masa inilah nanti kita juga bisa, selain kita mengenalkan berbagai lingkungan di sekolah, kita juga bisa menggali informasi melalui angket dalam rangka mendapatkan data peserta didik kita terkait dengan informasi-informasi kesejahteraannya, gaya belajar, sosial emosionalnya, dan sebagainya. Asesmen diagnostik non-kognitif itu bukanlah sesuatu yang rumit. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Fetty, kadang-kadang kita menganggap ini sesuatu yang susah untuk dilakukan. Namun sahabat edu, ternyata ini sesuatu yang tidak susah, tapi bisa kita laksanakan dengan mudah. Tahap-tahapannya yang pertama yaitu persiapan. Pada tahap persiapan kita bisa berkoordinasi melalui tim. Tim ini melibatkan guru mata pelajaran maupun guru BK. Kenapa harus melibatkan semua guru? Karena di dalam persiapan ini, guru sebagai pendidik hendaknya memahami tentang apa yang ingin digali, informasi apa yang ingin didapatkan, dan
informasi-informasi yang terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu guru dalam rangka mengembangkan pembelajaran nantinya. Setelah terjadi koordinasi tim, maka kita perlu menyiapkan berbagai peralatan yang diperlukan. Peralatan ini pun tidak serumit yang kita bayangkan. Peralatan yang saya siapkan bisa meliputi, yang jelas adalah media-media yang kita gunakan. Mungkin tadi disampaikan oleh ibu kita bisa menyiapkan peralatan berupa gambar-gambar, emoticon, mungkin kita bisa menyiapkan peralatan-peralatan yang berupa alat tulis dan sebagainya. Nah, pada tahapan persiapan berikutnya yaitu menyusun daftar pertanyaan kunci. Daftar pertanyaan kunci ini Bapak Ibu disusun dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan informasi yang ini digali. Misalkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana kondisi anak di rumah. Tinggal dengan siapa dia di rumah. Karena banyak kasus kita jumpai anak-anak itu di rumah, tinggalnya tidak serumah dengan orang tua. Mungkin tinggal bersama neneknya atau mungkin ikut saudaranya. Nah, di dalam persiapan ini ketika kita menyusun daftar pertanyaan, buatlah daftar pertanyaan kunci sebanyak mungkin untuk mendapat informasi yang sebanyak-banyaknya. Selain tentang kondisi keluarga, kita juga bisa siapkan daftar pertanyaan terkait dengan bagaimana pergaulannya di rumah. Bagaimana dia bergaul, apakah dengan teman sebaya yang sesama sekolah, atau bahkan mungkin dia bergaul dengan teman-teman yang seusia di atasnya. Untuk pelaksanaan asesmen diagnostik atau asesmen awal non-kognitif ini, kita bisa melakukan dengan berbagai cara. Jadi, dari daftar pertanyaan yang ada, kita bisa susun menjadi sebuah angket. Nah, angket ini bisa kita bagikan kepada peserta didik untuk diisi. Berarti dalam hal ini kita bisa melakukan sebuah asesmen secara langsung. Atau bahkan yang kita kembangkan, karena peserta didik saat ini sedang senang-senangnya dengan pemanfaatan handphone, maka bagaimana kita bisa memfasilitasi handphone itu sebagai suatu kegiatan yang positif. Kita tidak serta-merta melarang anak untuk menggunakan HP, tapi bagaimana di SMP kami mencoba untuk mengarahkan anak memanfaatkan HP-nya, baik disadari maupun tidak, itu nanti akan menjadi kebiasaan yang positif. Misalnya, dari daftar pertanyaan, kita susun melalui Google Form. Nah, anak-anak nanti bisa mengisi dengan menggunakan memanfaatkan Android yang mereka punya. Maka mau tidak mau, anak-anak bisa memanfaatkan HP untuk hal-hal yang positif. Atau yang berikutnya dengan cerita atau wawancara. Nah, ini senada yang disampaikan oleh Bu Fetty tadi bahwa ketika data melalui angket, melalui Google Form, mungkin dirasa belum kita dapatkan, maka kita bisa melalui cerita atau wawancara untuk mendapatkan data-data tambahan yang kita inginkan. Setelah pelaksanaan ini selesai, tahapan dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini berupa analisis data yang didapat dari pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, dari situ nanti kita bisa menganalisis, bisa memetakan kondisi kesejahteraan sosial emosional peserta didik kita. Bagaimana gaya belajarnya, bakat minatnya, kondisi keluarga dan pergaulannya. Sesuai dengan data yang ada tentunya. Berikutnya Bapak Ibu, sahabat edu yang berbahagia, kita akan melaksanakan asesmen diagnostik yang kognitif. Ini tadi disampaikan oleh Ibu Fetty bahwa untuk diagnostik kognitif ini berkaitan dengan kesiapan belajar, tingkat pemahaman peserta didik yang nantinya akan menjadi acuan kita ketika akan mengembangkan atau merencanakan sebuah pembelajaran. Senada dengan asesmen awal non-kognitif, pada asesmen awal kognitif ini juga meliputi beberapa tahapan di antaranya persiapan. Yang pertama, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan.
dalam melaksanakan asesmen awal atau diagnostik. Peralatan yang dibutuhkan ini mestinya disesuaikan dengan topik apa yang ingin kita ketahui di awal. Karena ini kognitif mesti terkait dengan konten materi pembelajaran yang ingin digali, kesiapan awalnya. Kemudian menyusun instrumen untuk menggali informasi tentang kesiapan belajar dan tingkat pencapaian peserta didik. Instrumen ini pun sama. Ketika kita akan menyusun daftar-daftar pertanyaan atau mungkin soal-soal singkat, kita harus melihat konten materi atau mungkin tujuan pembelajaran apa yang ingin disampaikan untuk diketahui kondisi awalnya melalui asesmen diagnostik kognitif ini. Atau bahkan kita bisa memanfaatkan data pencapaian belajar sebelumnya. Nah, tentunya dengan data pencapaian belajar sebelumnya ini mungkin ada beberapa hal yang dirasa kurang. Ketika misalkan di kelas 7 kita gunakan data pencapaian belajar anak-anak peserta didik kita ketika dia duduk di SD atau ketika dia lulus dari SD. Data itu bisa kita gunakan, namun ternyata mungkin ada hal yang belum kita dapatkan. Misalnya di dalam pelajaran matematika misalkan, di sana hanya kita peroleh data tentang nilai matematika peserta didik itu. Namun ketika kita akan melakukan pembelajaran matematika dengan materi tertentu, kita belum punya data yang detail terkait dengan kesiapan belajar anak. Maka kita perlu menyusun atau melaksanakan asesmen diagnostik kognitif ini dengan memberikan beberapa soal singkat untuk menggali kesiapan awal terkait dengan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian setelah persiapannya dirasa oke, sahabat edu, kita lanjutkan pada tahap pelaksanaan. Asesmen diagnostik kognitif ini dapat dilakukan pada awal atau sebelum kegiatan pembelajaran dimulai terkait topik atau materi tertentu. Nah, awal ini tentunya bukan berarti setiap di awal pelajaran setelah kita masuk kelas di awal. Itu nanti menjadi miskonsepsi. Kenapa? Ketika kita masuk di kelas baru asesmen diagnostik, maka mungkin nanti hasilnya kita tidak punya waktu untuk mengolahnya secara detail, secara jelas. Nah, mungkin di awal ini artinya sebelum kita memulai sebuah topik pembelajaran tertentu, kita sebelumnya perlu melakukan asesmen diagnostik ini. Nah, bisa melakukan melalui kuisis, worksheet, atau mungkin memberikan daftar-daftar pertanyaan secara tertulis. Sahabat edu yang berbahagia, ketika kita memberikan ini, melaksanakan ini, kita harus memperhatikan. Jangan-jangan nanti anak-anak ini ketika kita berikan melalui media, misalnya melalui puisi dan sebagainya, nanti dia mengerjakannya bersama dengan teman-temannya, dikerjakan bersama-sama dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Ketika itu dilakukan bersama-sama, mungkin nanti datanya tidak valid terkait dengan kemampuan awal ini. Yang kami kembangkan di sekolah, biasanya Bapak Ibu Guru sebelum pada suatu saat akan melaksanakan pembelajaran dengan topik materi tertentu, maka dilalui. Nah, di akhir-akhir itu meluangkan satu waktu untuk memberikan asesmen diagnostik kognitif ini di awal ini. Nah, kalau kuisis berarti kuisis yang dikerjakan secara langsung, sehingga anak atau peserta didik betul-betul mengerjakan sesuai dengan apa yang dia pahami. Ketika melalui daftar pertanyaan, ya dituliskan langsung di situ, sehingga benar-benar dikerjakan sesuai dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pahami. Nah, dengan demikian, data yang didapatkan nanti diharapkan betul-betul data yang sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan tujuan yang akan kita capai, yaitu untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Nah, tahapan berikutnya kita adalah dari hasil asesmen diagnostik kita melakukan analisis. Ini gambaran beberapa hasilnya yang melalui worksheet, melalui Google Form. Kita analisis. Nah, kita analisis terkait dengan tingkat kesiapan belajar peserta didik. Mungkin ada yang dalam kategori anak belum tahu sama sekali.
atau anak sudah paham sebagian tentang konten materi yang ingin kita ajarkan. Atau bahkan mungkin ada beberapa anak yang mungkin sudah mengetahui lebih dalam. Nah, sebagai contoh misalnya, kita akan mengajarkan tentang materi bilangan bulat pada matematika misalkan. Maka kita perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang, mungkin kita awali dari yang paling simpel, yaitu bilangan bulat itu terdiri dari bilangan apa saja. Mungkin hal yang sangat urgen yang sering terjadi anak-anak itu untuk membedakan antara bilangan negatif dan positif mana yang lebih besar, misalkan antara negatif 8 dan negatif 6 dan sebagainya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita analisis hasilnya. Ternyata anak ini belum paham di mana. Anak ini sudah paham di mana. Kemudian nanti kita petakan. Dalam satu kelas bagaimana kesiapan belajar peserta didik ini. Nah, hasilnya tentunya ini kita aplikasikan di dalam proses pembelajaran. Tadi disampaikan bahwa pembelajaran pada implementasi kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang berpihak pada anak sesuai dengan karakteristik anak, sesuai dengan tingkat kesiapan anak, dan juga pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Untuk bisa menciptakan pembelajaran yang seperti itu, maka pendidik, Bapak Ibu, kita semua perlu menyusun sebuah rancangan pembelajaran yang sesuai. Nah, dari rancangan itu nantinya akan kita kembangkan dalam proses pembelajaran. Rancangan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam IKM tentunya harus memperhatikan beberapa hal tadi. Nah, inilah letak peran dari asesmen awal, baik non-kognitif maupun yang kognitif. Misalkan dalam gambar ini, kita ngambil kegiatan asesmen awal anak-anak di sini. Ternyata berdasarkan asesmen awal itu didapatkan gaya belajar anak begini. Ketika dia belajar dalam kelompok, mungkin ada kelompok ini yang dia ketika dia di dalam kelompoknya dia lebih suka berbagi tugas dalam kelompok. Nah, misalkan begitu. Atau mungkin dia lebih suka nih gayanya bekerja mandiri dulu, baru hasilnya didiskusikan dalam kelompok. Atau bahkan yang ketiga ini, dia lebih suka sejak awal berdiskusi bersama. Nah, ketika punya data-data ini dari asesmen tadi, yang asesmen awal non-kognitif, maka guru, dalam rancangan pembelajarannya dia sudah menskenariokan pengelolaan kelasnya. Bagaimana menyusun kelompok-kelompok belajar sesuai dengan karakteristik dan gaya belajarnya masing-masing dalam diskusi. Nah, sehingga sahabat edu, asesmen diagnosis tadi menjadi acuan guru dalam merancang pembelajaran. Dengan demikian, maka pembelajaran berdiferensiasi bisa kita laksanakan. Baik, mungkin berdiferensiasi secara konten, secara proses maupun nantinya secara produknya. Bapak Ibu sahabat edu yang berbahagia, dalam memberikan nama kelompok ini nantinya, ya kita perhatikan, jangan sampai nanti diberi nama kelompok begini, kelompok berbagi tugas dalam kelompok, kan tidak begitu. Tapi kita berikan kelompok dengan sebutan-sebutan yang menyenangkan, yang dapat menumbuhkan motivasi bagi anak. Walaupun dasar pengelompokannya adalah dari gaya belajar dan karakteristik belajar mereka masing-masing. Berikutnya, dari asesmen awal yang kognitif. Analisis data asesmen awal kognitif kita gunakan sebagai acuan dalam merancang pembelajaran. Misalkan ini pengelolaan kelas, pembentukan kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya. Berarti dalam ini menggunakan asesmen yang kognitif, asesmen awal yang kognitif. Kesiapan belajarnya, mungkin ada kelompok-kelompok anak dengan gaya belajar atau mungkin dengan tingkat kesiapan belajar yang low, sedang, atau mungkin di atasnya. Nah, sama. Ketika memberikan nama kelompok, hindari, jangan-jangan
Nanti ini kelompok anak yang pemahamannya kurang, ini kelompok anak yang pemahamannya sedang. Itu tidak boleh terjadi. Maka berikan nama-nama kelompok yang bisa memotivasi mereka. Misalkan kelompok happy, kelompok bahagia, dan kelompok oke, dan sebagainya. Tapi dasar pengelompokannya adalah dari asesmen diagnostik kognitif. Dengan pengelompokan ini, nantinya guru akan bisa merancang bagaimana memfasilitasi pembelajaran sehingga anak itu bisa betul-betul belajar sesuai dengan tingkat pemahamannya. Misalkan, ketika anak ada di kelompok sini, misalkan, guru bisa memberikan layanan yang berbeda dengan yang di sini. Kenapa berbeda? Karena mungkin di kelompok ini tingkat kesiapannya tidak semata yang di sini. Ya, maka akan terjadi pembelajaran berdiferensiasi secara proses. Misalkan, kita ambil satu contoh topik kemudian sama-sama pada pembelajaran menulis puisi, katakan. Ini kan bahasa Indonesia. Mungkin anak di kelompok ini dia belum pernah menulis puisi, atau mungkin dia belum pandai dalam meraih kata untuk membuat puisi. Yang di sini mungkin sedang, dia memiliki kemampuan dasar untuk menyusun kata-kata, meraih kata-kata untuk membuat puisi, atau yang di sana kelompok ini adalah sudah mahir. Ketika guru ada di kelompok mahir, berikan bimbingan dia untuk mengembangkan puisinya. Tapi ketika ada di kelompok yang sini, jangankan dia meraih kata, mungkin dia menentukan katanya saja masih bingung. Maka guru bisa memberikan stimulus berupa puisi rompang, sehingga anak-anak ini tinggal melengkapi dan sebagainya. Endingnya nanti tujuan pembelajaran anak bisa menyusun atau menulis sebuah puisi bisa tercapai. Namun prosesnya berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesiapan belajar peserta didik. Nah, dalam hal ini akan terjadi pembelajaran berdiferensiasi secara proses. Nah, ini Bapak Ibu, sahabat edu yang berbahagia, nampak bagaimana memanfaatkan asesmen tadi untuk pengelolaan pembelajaran. Di sini guru menyajikan pembelajaran dengan berbagai media. Misalkan di dalam eksplorasi konsep ada yang melalui buku, mungkin melalui link, atau mungkin melalui modul. Ini sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Di sini juga sama, guru bagaimana memfasilitasi pembimbingan belajar pada anak-anak peserta didik sesuai dengan tingkat kesiapannya. Sehingga akan terjadi pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa? Karena itu dibimbing belajar sesuai dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia pahami. Nah, tidak terjadi, anak ketika dia pada pemahamannya sudah sedang ke atas, dia bosan kalau dibimbing karena ada teman-temannya yang mungkin masih belum paham. Namun ini dikembangkan. Yang belum paham dibimbing, diarahkan untuk menjadi paham sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, sehingga dengan adanya kesinambungan antara asesmen awal atau kita kenal dengan istilah asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif, itu akan menjadi sarana guru kita selaku pendidik untuk mengembangkan, merancang skenario pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang diharapkan, sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang diharapkan pada implementasi kurikulum Merdeka. Hasilnya, sahabat edu yang berbahagia, hasil pembelajaran pun akan nampak berbeda-beda. Misalkan walaupun sama-sama pada tujuan pembelajaran yang sama, mungkin anak menyajikannya juga bisa berbeda. Ada anak yang dia memiliki kesenangan ketika dia bermain dengan media menggunakan Canva, tulisannya dituangkan dalam bentuk Canva dengan narasi dan sebagainya. Atau mungkin dia menyusun dengan matrik-matrik seperti ini. Atau bahkan ada anak yang dia disajikan dengan tulisan tangan dibacakan di kelas. Nah, dalam hal ini akan terjadi pembelajaran berdiferensiasi secara produk. Dengan demikian Bapak Ibu, sahabat edu yang berbahagia, serangkaian pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terlaksana tanpa kita harus merasa susah, yaitu dengan adanya satu langkah awal, yaitu asesmen awal, baik yang kognitif maupun yang non-kognitif.
Ini juga merupakan berbagai hasil yang menunjukkan bahwa anak-anak tidak kita paksakan untuk menuangkan hasil belajarnya dalam bentuk yang kita inginkan, tapi biarkan mereka berekspresi sesuai dengan gayanya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kemampuannya. Walaupun yang dituangkan adalah untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang sama. Itu sahabat Edu yang bisa kami bagikan dalam praktik berbagi baik